wajar Kak, dia laki-laki dan dia belum nikah. Sekarang yang Rido mau kayak gimana ceweknya? Muslim pasti. Seiman. Seiman. Denger ya. Rido nggak ada spesifik fisik, yang pasti itu ngelihat dia udah bilang, oh ya gue suka. Sekarang diseleksi yang benar-benar yang kira-kira menurut Aku tuh Rido udah pas sampai gitu kan. menurunkan standar aku loh, kayak ibaratnya Itu yang justru aku pengen Tadinya- ngomong. Ini tadi Standar standarnya nggak boleh kayak turun yang kita mau. Jadi kalau cowok nih ya, dia menginginkan sesuatu dari seorang wanita, ya dia mesti punya standar. Nih yang gue mau. tapi kalau faktornya. disuruh milih ini tunggu, misalnya kalau udah ada anak, ibaratnya pasangan itu tuh nggak akan mikirin. Ya pasangan harus dipikirin lah, Dok. Anak-anak Ini jaminan punya jalan kalau punya sendiri. pasangan dia bakal sampai tua, kan bisa dicari lagi. Wah, susah juga kalau kayak gitu ya. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi dengan aku nih, mungkin yang belum kenal. Selamat datang di program Istri-Istri Bahagia. Nah, pasti pada bingung ya Kak ya, soalnya hari ini siapa sih? Baru lagi. Baru lagi, iya. Saya anak baru di sini. Kak nitip Kak. Apa Hati-hati tuh? sama yang sebelah. Yang sebelah, nggak apa-apa. Kalau yang ini saya udah tahu, Jadi sebelumnya itu yang biasa nge-host tuh ada Kak Ratu Rizky Nabila, tapi berhubung lagi sibuk syuting, terus banyak urusan ini itu. Jadi untuk sementara aku yang gantiin, bukan begitu Kak? Mungkin kan kamu seterusnya nanti bisa berpartner sama Ratu Rizky. Oke, bisa. Karena aku udah kenal juga ya, jadi kita bisa berpartner. By the way, sebelumnya ini aku mau memperkenalkan. Ini dia beda banget ekspresinya. Kenapa tuh? Grogi ya, grogi. Cantik banget, Dok. Serius Kak? Grogi sama gue? Oh my god, petakilan. Istri orang. Istri Kan orang, nggak suami berani, Dok, orang. kalau ada jarak. Istri orang, suami orang. Tapi bener, Kak, emang sama aku grogi? Banget. Ini nggak biasa lo begini loh. Biasa lo kayak gini. Biasanya Mungkin ini. Biasanya langsung, ya Sela, Rido. Kayak gitu langsung. Iya. Karena sebenarnya gue lagi di briefing nih buat jadi host baru. Jadi dia memantau Bukan, sebenarnya. Kak. Aku tuh punya mantan dulu namanya Dewi juga. Oh gitu bisa. Kayaknya semua nama ada ya. Dewi, Mawar, Dari A sampai Z. Iya, kok jadi ngebahas Kalau huruf saya B ya? cuma Dewi sama Dona doang. Oh, tuh. Dona, Huruf-huruf oke. yang lain masih banyak tapi. Bukan Dodi kan? By the way, jangan ngebahas saya ya di sini. Kita sudah ada bintang tamu nih yang kayaknya sebulan lalu nih lagi hot-hotnya as a couple. Nggak bosan. Tapi bintang tamu kita terus. tapi ini agak-agak canggung nih karena tadinya mereka couple tapi sekarang udah putus ya Siapa kayak. bilang? Pacaran Ini cuma dia sebulan. Sebulan. Siapa bilang? Itu pacaran atau Siapa bilang? uji coba ya? Kalau aku lihat pernah ada yang upload mantannya Rido bilang bahwa ini cuma settingan doang tuh katanya. Nah, iya benar nggak? Biar diundang-undang TV, Biar viral. dipanggil-panggil sama produk, biar jadi BA ini BA itu. Settingan nggak mungkin cium bibir. Ya mungkin ada di kontrak kali. Di kontrak udah include kissing, udah gitu dating ya. Mungkin Kak Dewi pernah ya? Saya penyedia jasanya. Jadi udah ada Rido Ilahi dan juga Priscilla Wokas. Woku, bukan. Wokas. Tapi kalau Priscilla ngomong ini Wokas. Ini apa sih ini? Udah, jangan mengalihkan pembicaraan ya. Kalau yang ini boleh, kalau yang ini boleh. Oh, yang ini boleh. Built-in namanya, built-in. Ini bayar kita. Ini bayar kita. Oh iya. Baru inget dari Cobain tadi. dulu. Tadi udah Ya. nyobain nih crunchy banget. Ini apa sih ngomong-ngomong? Enak semua minimal. Tapi benar enak banget kan? Oh, ini keripik talas. Talas itu adalah umbi-umbian yang paling sehat. Lebih sehat dari yang lain-lain. Terus dia mengandung serat, protein, banyak serat, protein, karbohidrat kompleks, vitamin A dan vitamin C. Ya, karbo ya. Jadi sehat. Kenapa? Karena aku punya anak banyak. Jadi aku kasih yang ini. Kenapa keripik talas talasa ini sehat? Bahan-bahannya juga alami. Keripik talasa. Mecin-mecinnya. Pokoknya kayak Ahli gizi. kayak enggak orang tua kita zaman dulu ngerti enggak? Udah daripada lu jajan di luar Enggak, sini iya. masak misalnya telur gulung atau apa yang sehat-sehat kasih ke anak. Jadi ini bukan Alami ya, kok ya. Iya, benar banget. Dan enak. Murahan itu. Enak beneran. Tuh, Ini biasanya kalau yang crunchy sehat banget. kan kadang-kadang suka kurang enak. Iya. Tuh, ini ala-ala aku Enak. bener-bener enak luar biasa. Keripik talas talasa bisa dibeli di Alfamart nanti. Launching sebentar lagi. Kalian harus Iya. cobain banget. Iya, kapan? 15 September Udah bisa dibeli? Udah bisa Udah. dibeli di Namanya? Alfamart
seluruh lagi Indonesia. Namanya? Talasa Talasa. keripik talas. Keripik talas enak Jadi banget. umbi-umbi apa talas Bogor atau Ya dari Talas Bogor salah Bernutrisi, satunya. bernutrisi tapi tetap enak. Jadi Tuh. nggak cuma cemilan-cemilan yang makan-makan bikin gemuk, ada nutrisinya guys. Enak banget. Bisa dikontrak. Bisa. Ini baby, ini BA keripik talasa ya. 1 tahun langsung deal. Ayo lu. dia langsung. Dia langsung. Tuh. ah. Soalnya ini nggak bikin gemuk kenapa? Karbonya karbo kompleks. Kompleks, oh iya. Ngerti nggak? Jadi, Karbo ngerti nggak? kompleks itu Yang gampang diurai. Dapat diurai. Jadi tidak menjadi lemak dan gemuk. Iya. dan ini makanya- aman dikonsumsi anak-anak kan ya kak? Anak-anak aku makan ini terus. Pas banget makannya ini tapi- lagi dingin, minumnya jahe merah. MH, jahe merah. Jahe merah. Ini kalau polusi udara di Jakarta kan kurang ini ya, kurang Lagi bagus nggak kondusif udaranya. ya. Tuh minum jahe merah. ini. Terus. Jadi mau jualan ya? Sopanya juga Iya iya iya. mau di Udah. Nah, ha. Rosewood. Kalau sofa udah tahu lah ya Rosewood ya. Balik. Anyway, fokus dulu ya guys. Ya. Saya soalnya pengen tanya-tanya sama Iya, kalian kita berdua. lihat bahannya. Iya, bener banget. Tiga kan Nanti dulu. tinggal diedit-edit ya. Yang penting-penting Nggak, aja ini- dimasukin. Kak Dewi, aku tuh kenapa bawa ke acara kamu ini? Soalnya mereka si Rido nih terutama ya, pacaran nggak pernah Iya. jadi merit. Udahnya kalau upload di story, temukan aku yang baik dan benar. Kalau ngeliat storynya dia pengen nyambit bawaannya. Kalau Sheila tahu itu sebenarnya buat siapa? Buat siapa? Jadi Buat semua ya, say. Kode buat mantan. Send to all ya. Jadi habis putus dari dia aku dekat sama orang. Dia tahu. Aku udah niat nikahin. Nah, Emang nggak pernah. Kamu putusannya baru 2 Iya. minggu. Kok bisa deket sama orang lagi? Makanya bisa. kamu buang waktu. Karena Jadi- mengingat umur. Iya, ngingat umur. Anyway, aku kan juga baru kenal kalian tadi ya beberapa jam yang lalu. Jadi aku baru tahu juga kalau kalian ini sebenarnya mantan pacar ya. Tapi kalau aku lihat ini mereka fair banget ya. Maksudnya biasanya kalau mantan pacar tuh yang aduh males banget gue ngeliat mukanya. Aduh nggak mau. Kan di dalam hatinya siapa? Nah nggak tahu itu hanya dia dan Tuhan yang tahu ya, say. Di sini sering bergaul tuh sama mantan aku Kia, sama kayaknya Mayang, masih baik-baik kok semua masih. Semua dikoleksi. Cuma ya satu malah yang mantan yang agak masih berkuasa Iya, sampai iya, sekarang iya. itu nggak tahu. Tunggu, kita sebutin mantan-mantan kamu yang artis terkenal itu Kita siapa aja sih? buka aja grup. Coba. Grup mantan. Dulu Mantan terindah ya. Dulu aku pernah nemenin Selin kerja, aku deketin dia karena aku kenal sama sepupunya Topas. Jadi kamu pernah pacaran sama Selin? Sama- Pacaran enggak, tapi aku pernah ngedeketin dia. Terus Oh, ngapain berarti ya? itu berarti nggak pacaran dong ya. Itu ada ibaratnya deket Iya, aja. Ini deket. kita sekarang ngomongin yang pacaran officially. Pacaran. Ya soalnya dulu nganggapnya ya udah deket tuh berarti pacar gua. Oke, Yang kemarin gini. kamu birthday party private? Oh, udah ada lagi. Bukan, itu mantannya dia juga katanya. Yang Yang di Oh, jangan aku nggak tahu baru istri orang itu kok. baru Tapi pernah? Iya. dulu Siapa? sebelum dia menikah ya. Iya. Siapa lain tuh? Baiklah. ya udah ini sekarang Pokoknya yang udah berkeluarga jangan disebutkan. sekarang kak mendingan kita ngebahas mantan yang di depan mata nih. Kalian pacaran berapa lama sih ngomong-ngomong? Sebulan ya? Sebulan ya. Cukup lama ya? Sampai sulit melupakan ya? Kita kan temenan udah Iya, setahun ya. temenan. Oh temenan dulu. Kenalnya tuh di sini ya? Kenalnya dari Kita dari temenan. Koko ya? Hijau. Permata Hijau Residence. Permata Hijau Suites. Ya, Iklan lagi. Berarti Dapat duit lagi. berarti sama yang DJ dulu baru sama Priscilla ya? Iya. Oke. Waktu itu dia masih sama DJ itu. Oke. Kalau kamu ngomongnya gitu seakan-akan aku selingkuh dong, jangan. Enggak. Maksudnya kita udah kenal. Kita waktu aku pacaran sama dia. Iya itu. Oh gitu. Jadi putus langsung diisi sama Priscilla. Enggak. Oh enggak. Jadi take time dulu Iya. baru kenal deket dari teman jadi pacaran gitu ya. Iya. Tapi sebulan aja kenapa? Bukan dari teman jadi pacaran, dari teman ada job bareng. terus Iya ada deket-deket jadi Mesti jadi di-setting, jadi baru pacaran. Oh di gitu setting loh. bener. Enggak. Tapi ini bener real pacaran ya? Nggak ada unsur-unsur kerjaan atau yang harus mengikat kalian sebagai pasangan gitu Tapi kan? sempat mau nyoba masuk ke dunia si mantan, dunia pergimikan. Oh tunggu, sama yang itu yang DJ itu Asli. gimmick nggak? Gimmick nggak? Enggak asli. Asli, real ya? Asli, Oke. real. Oke. Cuman dari dia belajar ada dunia kayak gitu yang di Indonesia menurut aku nggak tahu netizen mengangkat itu sayang banget gitu. Berarti kamu tidak setuju dengan yang Enggak lah. hal-hal seperti itu? Udah berapa kali dan aku
kayak oh bukan dunia aku kayak gitu ternyata. Lebih baik Berarti kamu gini, kita flashback lagi. Kamu jatuh cinta sama Priscilla ini berarti dari hati dong ya, bukan ada unsur kayak kerjaan atau supaya gimmick, supaya viral atau seperti yang dibilang sama mantannya. Kamera kalau dia lagi deket sama cowok aku cemburu kok. Cemburu ya iyalah, kan kalau nggak jadian ya. Cemburu nggak nyampe putus, nggak nyampe 2 minggu udah punya pacar lagi dia deket sama cewek. Karena gini. Masa? Bukan. Udah deket lagi? Aku kan ngomong jujur sama dia, dan aku dari dulu tipenya tuh nggak pernah yang ninggalin cewek duluan. Tapi kalau ada penyebab ya udah. Aku nanya, maksudnya kamu waktu itu juga jelasin kan yang di konten kemarin kalau bapak dia itu kalau di Islam itu udah kayak hajinya lah, ustadznya. Iya. Toko agama lah ya. Iya. Itu beda agama. Aktif di gereja. Oh berarti Makanya aku pertegas kayak kalau kamu nggak bisa ya buat apa kita terusin. oke, Kayak membuang waktu I got it. jadinya. Berarti Ridho takut terlalu dalam gitu ya, Nah, mendingan itu di cut dia. off aja dari awal. Berarti Karena baru penyebabnya sebulan aja dia udah Kan lebih baik kayak gitu kan. nggak mau dicoba dulu dok, maksudnya dijalanin dulu, siapa tahu ya bukannya pengen membawa ke agama kamu, tapi siapa tahu mungkin ada jalan keluar di pertengahan perjalanan kalian Aku gitu. kan udah umur yang segini tuh kalau ketemu dengan Udah yang 45 ya? Makasih loh. Katanya Oh iya. Koko 17 tahun. aku udah pernah kasih solusi sebelum kita udahan. Nah itu dia kasih solusi. Atau Solusinya apa? Bukan solusi, aku diskusi. Mau nggak kalau masing-masing? iya, tadi awalnya aku kan gini loh. Aku nggak tahu ya benar real perasaan atau keterbiasaan waktu sama kamu. Jadi ketika ada sesuatu yang kayak angin positif itu aku senang banget yang kayak Mama kamu iya. kasih berita. Setelah aku tanya-tanya ke beberapa teman yang ngerti agama, itu tuh kayak pilihan ini, seburuk-buruknya jodoh. Aku bukan berarti kamu ya, itu di agama aku ya. Seburuk-buruknya jodoh baru itu melakukan. Jadi ibarat kata ketika nggak ada pilihan gitu loh. Berarti intinya nggak Prinsip soal prinsip ya. Soal prinsip. Oke. Kamu mau dicoret keluar kakak dari ini? Oke. Nggak mau, makanya kan aku hargain. Yang penting kan aku udah pernah menawarkan, ajak diskusi gimana jalan. Iya. Aku juga nggak bisa berkomentar Kalau banyak misalnya ya. Aku nggak bisa, kamu nggak bisa, ya udah kita putus tapi baik-baik aja ya. Iya. Karena kan awalnya juga kita temenan, dan aku nggak Sampai suka sekarang juga tuh temenan. sampai sekarang temenan. Dan maksudnya kayak emang kita kan kerjanya di dunia Entertain. Mau apa? Ada yang bilang gimmick biar dapat ini itu. Enggak sih, itu Enggak. kan hanya plus aja karena memang ya itu wajar lah. Yang ngomongin gimmick itu kan sebenarnya netizen yang nggak suka sama kita. Kan sama kayak gini loh, kita ada itu kan buat fans kita. Iya kan? Benar. Jadi ibaratnya si netizen masih ngikutin kita, otomatis sebenarnya itu masih fans kita sebenarnya. Yes. Jadi intinya soal prinsip, dan makanya aku juga nggak mau berkomentar banyak ya kok ya kalau soal agama ya, karena ini kan mendalam banget ya. Kalau misalnya memang putusnya gara-gara itu, Jadi kemarin tuh ada yang ngebahas mantan gua, nggak tahu sebenarnya kita udah 3 bulan, 4 bulan, udah berapa lama masih aja berkuar-kuar kayak Koko bilang, itu kan mereka satu circle temenan. Maksudnya aku nggak tahu ya buat apa gitu. Toh hidupnya juga udah tenang, job dia banyak, saweran dia banyak. Maksudnya oke lah ya. Maksudnya aku sendiri aja happy ngeliat dia wah sukses gitu. Kenapa masih mengurusi hal kecil seperti kamu? oh iya, gitu. dia mengurusinya tuh gimana? Di posting di sosmed atau Kayak di upload di story ya. Iya. kayak menyindir gitu ya? Iya, sampai bawa-bawa korofi, maksudnya ya aku nggak tahu ya, maksudnya ini apa sih, pembodohan apalah, masih ada kok capturannya. Iya. Terus aku kan Tapi intinya gini, apapun yang disampaikan itu tidak benar ya, tidak benar ya. ya maksudnya mau benar atau enggak kan nggak merugikan dia. Iya. Merugikannya Dia apa? kan Tapi ini kan punya kesempatan bilang untuk klarifikasi. benar atau enggak, Nah, gitu. Aku berapa kali ngomong sama Korofi, kok bisa nggak Koko mempertemukan aku sama dia? Aku tuh pingin banget temenan sama dia, serius. Aku tuh tipe yang dari dulu tuh nggak pernah mau ada orang yang benci sama aku. Oke lah, aku misalnya ada salah, anggaplah semua kesalahan itu. Udah aku minta maaf. Berapa kali konten aku selalu bilang maaf, aku pingin deh berteman, pingin deh clear. Maksudnya kalau memang kita nggak di Islam aja, orang yang nggak bertegur sapa itu dilarang banget sama agama gitu. berarti kamu putusnya nggak baik-baik ya?
Ya bisa dibilang nggak baik. Jadi kamu pengen di satu program dipertemukan jadi clear gitu ya, maksudnya sama-sama enak gitu ya. Oke, berarti sekali lagi yang dilontarkan dia nggak benar ya? Kan tadi menuduhkan kayak gimmick apalah, berarti enggak ya? Berarti benar-benar kalian pacaran itu Dapat produk? benar-benar Ada, tapi kan benar-benar seiring bukan berjalannya fokus waktu, sama-sama, kayaknya nih suka nih gitu ya. Kalau misalkan ada Tengku produk pasti tahu. Tengku pasti tahu. Nggak tahu gue. Enggak. Kita sebagai aktor beda dengan artis gimmick. Iya. Kalau aktor dia lebih akan fokus untuk berkarya Benar daripada nyari banget. sesuatu yang Setuju kayak banget. bukan dunia gua. Mungkin kalau artis gimmick atau sensasi Iya, dia senang enjoy. dicari wartawan. Ya, benar-benar. Kalau kita mungkin Ya, malah nggak suka dibahas masalah pribadi. Nah, itu dia. ya mana Benar-benar. udahan juga aku lebih Iya. diam kan. Aku sih bisa melihat kayaknya kalian real sih. Makanya sangat disayangkan kalau misalnya udahannya karena prinsip, karena itu memang menyakitkan ya. Kalau udah kayak gitu kan solusinya antara Iya. dua, ya kamunya ikut atau sama Iya. sekali enggak gitu kan. Iya, kalau dianya tidak bisa menerima dengan keputusan kamu berarti kan nggak bisa jalan, bener nggak? Tapi kalau Bukan gitu, Kak? Rindo baru dari Sela udah deket lagi sama 2 minggu sama yang baru lagi. Ini kok. Itu kebelat nikah. Oh, Sampai dong bilang iya. Ya, aku bingung nih Wi ya. Dia kok bisa? Kenapa Kayak kebelet? gue yang pas-pasan aja nyari ini bisa dapet Iya gitu. loh. Maksudnya Kok gini kok. sampai banyak taunya. Kok gini kok. Iya, benar, banyak maunya. Bukan yang cantik banyak, yang tajir banyak, yang terkenal banyak. Tapi aku nggak spesifik ngomong, nggak seluruh perempuan ya. Maksudnya aku belum ketemu perempuan yang bisa buat aku kayak gini loh. Makin dekat sama Tuhan. Ya, Dan iya. kenapa aku kebelet banget nikah di saat aku lagi mulai Kayak bangkit bokeh lagi, ya? kayak mau mulai bangkit lagi karena gini, orang suka di saat kita punya segalanya atau di atas itu udah biasa. Jadi kalau Iya. ada orang yang masuk sama udah siap nikah di saat itu lagi merintis ibaratnya, berarti suatu saat kalau perekonomian udah rendah atau turun lagi, kan berarti dia udah siap nerima. Berarti bonus dia ketika nanti udah punya segalanya. I Kalau know. seandainya udah punya segalanya mah gampang tinggal. jadi doanya dia Wi, dia Sayang banget ya, pengen giliran udah dapat beda agama. pengen lagi di bawah Merintis ketemu bareng-bareng pasangan, gitu. merintis bareng-bareng gitu. Jadi aku tuh pernah kena kasus dan itu bikin aku di posisi terendah. Oke, Sampai aku oke. kehilangan 2 mobil, 3 rumah. Terus aku lagi merintis nih. Ibaratnya Kamu aku merasakan lagi di saat berkebun. kamu lagi low itu kayak perempuan-perempuan tuh cuma pengen kamu Ya. lagi di atas doang Nah, gitu ya. dan Oke. aku pengen kayak pasangan yang ya pasti gini deh. Kalau pasangan terima kita di saat kita nggak punya apa-apa, pasti suatu saat kalau aku punya apa-apa dan dijatuh lagi, pasti dia udah siap dong. Bukan udah siap, maksudnya dulu dia aja nerima gua di saat gua nggak punya apa-apa gitu. Iya, asal jangan di saat kamu udah merintis bareng-bareng, kamu di atas, kamu tinggalin ya, Say. Nah, Banyak nah, kejadiannya soalnya kayak jangan gitu ya. Ya, Saya ingatkan memang. lagi nih di podcast ini, ya kan? Jahat, Mbak. Enggak. Bohong, dia Aku mah kalau ya. jujur kalau aku sama suami aku tuh kita merintis bareng-bareng, ya kayak dari Kayak sama-sama gitu tuh, nol gitu. Mudah-mudahan kedepannya ya Iya. lancar ya kedepannya. Berapa nggak ada lama apa-apa. pacaran sama suami? Lah, kenapa saya jadi yang di interview ya? Aku pacaran. buat sharing nih, Aku buat- ya sekalian sharing ya. Aku tuh pacaran tuh sama Andrew, kenal juga ya Rido ya. Aku pacaran sama Andrew tuh 5 tahun. 5 tahun? Iya. Nikah 5 tahun. Jadi total tuh kita 10 tahun. Tapi ada pasang surut, pernah putus juga, pernah kita kayak sama-sama introspeksi, akunya deket sama siapa, dia deket sama siapa. iya, Ya pada akhirnya kita balikan lagi dan memutuskan ya udah kita kali ini balikan langsung nikah aja ya biar nggak putus-putus lagi gitu. Berarti semua jawaban itu ya nikah intinya. Enggak juga. Jadi gini, satu kita harus mengenal pasangan kita sih. Karena banyak kejadian yang dia tidak terlalu mengenal, di saat sudah menikah dia baru kaget gitu loh, kayak wah kok kayak gini, kok beda sama pacaran Itu lebih gitu. ke sifat atau kebiasaan. Lebih ke apa aja, kan orang kan bisa jadi orang lain. Kalau misalnya dia ibaratnya belum ngerasa memiliki, tapi dia ngerasa Dia ngeliatin yang bagus sih. iya, jadi kayak misalnya kalau aku sama Andrew itu aku udah kenal lama. Jadi aku udah tahu busuk-busuknya, jelek-jeleknya, baiknya dia gitu. Tapi
Iya kan? Aku sama Rido kan baru kenal teman Banyak. 1 tahun nih. Cuma kan dia pacaran sama DJ itu kan. Cuma ngeliatin aja, oh kayaknya baik nih, dia serius nih. Makanya waktu Rido putus, aku mau. Tapi kalau aku boleh tahu sama kamu Sel, kalau beneran kamu pakai perasaan sama aku, yang kamu lihat dari aku apa? Kamu Cuma baik, ya, apa kamu karena baik aku hatinya, artis? ya. Apa karena aku keren? Ya itu it's all about serius, feeling kan. Kayak kita kenal sama Nah, orang. apa? Jujur coba. Yang pertama, nih kalau kasih 3 Kamu pilihan interview. dari pertama. Iya, kamu pure, kamu sincere. Maksudnya walaupun kamu artis atau apa, aku kastanya di bawah kamu. Tapi kalau kamu cemburu, kamu marah tuh kamu ungkapin, dan kamu nggak malah apa ya, nggak gue artis, gue nggak mau buat salah kanan ini, enggak. Makanya kalau kamu pure, kamu sincere, dan kamu Pure nature. benar-benar tulus nyari itu Pasangan. Nah itu dia, aku selalu bajing-bajingannya aku tuh dulu sampai sekarang tuh nggak tahu kenapa Sampai sekarang masih alhamdulillah gitu ya. Masih bajingan dia bilang kayak gitu ya. mantan-mantan itu bukannya Bercanda ya, Do. mantan-mantan itu tuh pada nyesel. Enggak, aku ngerti ini Rido belum menemukan the one and only. Jadi masih pendekatan, penjajakan sampai nemuin yang serak Makanya gitu. waktu kita putus dia langsung cari lagi, aku nggak apa-apa karena Iya, aku tahu karena belum nikah juga kan. aku tahu kebutuhan dia, dan kita memang udah temenan. kan. Oke, Kalau aku nggak bisa, Iya, benar. silakan. Di kesempatan ini ya, Kak. You deserve it. Gitu. Iya, di momen ini kira-kira Do, emang masih nggak ada harapan nih buat Priscilla untuk hubungan kalian bisa deket lagi kah? Coba. Udah dibahas. Iya. Ya sama aja kayak gitu yang aku bilang kan, dari awal aja ibaratnya kita udah ada perbedaan yang besar banget. Kayak kalau mau menyatukan itu kan minimal perbedaan itu ya belum nanti permasalahan hidup lah, belum nanti sifat lah. Ini aja belum apa-apa. Set sih sebenarnya ya Di kalau depan soal aja, agama ya. Iya, itu dia. Bener. Kecuali Tapi aku masih bisa ngeliat kalian masih saling sayang. Ya Kak ya? Kelihatan. Oh iya, karena itu yang paling sedih tuh soal Tapi Rido prinsip. mungkin juga Rido tapi habis sama dia tadi aku mau nikah sama seseorang yang enggak Baru dinaikin dijatuhin ya, say. enggak karena gini. Kita ada jawabannya gitu doang. Karena Oh jadi sekarang lagi ada deket sama orang lain nih. enggak, udah putus juga. Dan kenapa aku enggak ekspor? Karena gini, aku tuh udah capek kayak gue capek ngeliatin pacar tapi nggak nikah gitu loh. Iya, stuck di situ aja ya. Gue nikah gitu. Dan memang perempuannya yang nggak mau nikah. Serius. Aku udah nawarin. Mau nikah apa enggak? Kalau nikah, aku langsung. Yang gue bingung gue bisa dari sebulan, terus lo langsung dapet lagi, langsung jatuh cinta lagi, cepet banget gitu kan? Jatuh cinta sih enggak, kalau lebih kayak Kayaknya gitu. stoknya banyak ya, say. Bukan kalau cowok pasti kan banyak stok nih ya, tapi maksudnya bisa cepet pindah Nah, aku hati Enggak, gitu. Kak. karena Koko beranggapan itu jatuh cinta. Dia nggak jatuh cinta kok, dia itu nyari bini yang pokoknya dia punya Gini loh. kualifikasinya nih. Oh, Nikah, berhijab, nanti bapak, gua bapak. nikah. Dia bilang cinta nanti- itu nggak selamanya. Iya, gua nggak percaya. Kan udah Enggak, itu bisa Bukan, jadi. maksud Kan gue Kenapa cepet? Kenapa bukan kalau cepet? gue kencan dulu, nggak gue pacarin. Misalnya nih, abis Mungkin sama dia mau Priscilla. Ya, lebih ke situ. Serius. Enggak lah, gue tahu otak lu. Enggak, serius. Ya, Anda kan kalau lu respect sama itu Nggak, perempuan, lu kalau- kencan dulu aja, diajak pergi, diajak Enggak, ini, lu kenal sama Jadi keluarganya. kalau sekarang udah suka sama orang dia Islam, terus udah suka ibaratnya ya mungkin aku bukan yang tipe mendengarkan, mungkin nanti abis nikah lu kaget dengan sifat dia, karena gini aja, maksudnya gue tuh nggak percaya cinta, karena cinta tuh ada bosannya, maksudnya sesuatu yang baik dilakukan atas niat yang baik pasti baik kok. Ya terus 2 minggu putus lagi, itu Karena dia mau nikah. cewek nangis, ya kan? Siapa? Siapa? Ya nggak tahu, cewek itu pasti sedih lah. Kak, kalau aku lihat ya itu salah satu peralihan juga karena galau. Laki-laki tuh nggak bisa kosong. Jadi tuh kayak supaya nggak galau gitu loh. Ngeri gak sih? Supaya ada yang deket biar nggak kepikiran. Enggak. Bukan, kalau aku- tapi iya nggak? Bener kan? Laki-laki tuh yang Kebetulan ya, itu Iya bener. Tuhan tuh Lebih ke kayaknya tuh. kebutuhan ya, say. Ini intinya Aku punya kebutuhan. cuma ngomong kalau ibaratnya ini diri gua yang lebih tahu gitu intinya. Bukan kalau gue nih, Gua pengen nikah udah gitu. bukan cowok tuh mesti punya prinsip. Cepatnya itu berapa lama, Kak? 1 kali 24 jam, Kak? Cowok tuh mesti laporan. punya prinsip yang dia mau kayak gimana. Ngerti ya? Dia punya kriteria A, B, C, D, E, F, G, dan dia nggak gampang untuk dialihin, buat dialihin ke
ada lagi yang ini 2 minggu, ada lagi yang ini Dan random gitu ya? Ya gue pengennya yang kayak gini, gue akan kejar sampai dapet yang kayak gini. Nah itu kan baru cowok berprinsip. Ya kalau seandainya gue dipertemukan maunya ini, gue kejar sampai dapat ini. Iya dong, mestinya kan gitu cowok punya dia nentuin bahwa yang gue mau cewek-cewek yang high value misalnya, berarti yang dia mungkin religius, punya nilai-nilai keagamaan yang baik, punya nilai-nilai moral yang bagus, Iya, yang ya kan? seiman. Nah jadi kan nggak gampang bentar ini, bentar itu kita nyari yang kayak gitu sampai benar-benar dapet intinya. Tapi yang itu memang Ido stay di dia, maksudnya nggak ada. Yang itu yang mana? Ada yang nggak ada posisi. Oke. Oh mungkin Kak Rofi tuh ngomong kayak gitu karena ngelihatnya random gitu ya, Iya, kayak ciri-ciri random, pacarnya kayak dia tuh ya. terus dari sini ke sono ke sini. Nggak ada Iya, kan. iya. Nanti berpikiran orang, ya bebas sih yang tahu nilai Ido mah Tuhan. Iya. Nggak ngejudge sih. Kita cuma nanya ya, kok ya. Kita Bukan, cuma ini nanya. saran sebenarnya. Kalau seandainya Ido Masukan. kayak Koko, Ido pasti nggak akan galau. Serius. Emang kok gimana? Enggak, maksudnya kalau Emang Koko gimana? Itu lagi anak hati gitu. Nah, Jangan Rido, kan dari Koko bilang Rido set kalau seandainya kayak gitu nggak mungkin seorang Rido bikin status galau yang kayak gua nggak tahu gua harus ngomong ke siapa lagi gitu loh. Ngapain gua galau kalau gua banyak ngapain gua galau kalau gua banyak stok gitu. Ya, berarti nggak benar ya. Curhat mulu di story. Tuh. Bagi cewek nggak gitu. Nanti kamu akan belajar ketika kamu kena Iya. lihat. Oke, tadi kan kita Nah ini sebagai salah satu istri yang sudah berbahagia, Insya Allah. mungkin bisa sharing-sharing bagaimana menemukan pasangan yang tepat itu dan bagaimana. Sekarang berarti married tahun berapa Menemukan ini? kedamaian hati. Ini berarti tahun kalau ke- married tahun kelima ya. Kalau Tahun kelima, married. pacarannya 5 tahun, berarti 10 tahun, 10 iya. tahun sama cowok yang boleh dibilang itu terus At the kan? same Nah, ini person kita- ya. Cintanya berapa persen sekarang? Kalau sekarang dibilang cinta, namanya udah pacaran terus nikah, itu cinta pasti. Tapi gini loh, lu di orang yang sama 10 tahun, 5 tahun, kalau dibilang nggak bosan tuh bullshit. Nah itu loh. Bener nggak? Makanya dari awal itu karakter penting banget. Kayak kita tuh harus sama-sama satu visi, satu misi dan komitmen. Karena kalau misalnya lu bosen, lu ganti orang, lu bakalan bosen juga. Gitu-gitu aja terus. Di sini Bener nggak? pandangan hidup bukan? Visi ya, pandangan ngejalanin hidup, ya. Kayak kita kan Berarti kan udah- benar, kurang lebih yang hidup bilang kayak gitu kan. Kayak kita mau ke barat, itu bawa kapal, itu nakoda. Kalau lu mau ke barat bareng, ayo kita ke barat. Iya. Mau lu berhenti dimanapun, tujuan kita sama gitu loh. Ya, tapi bukan random 2 minggu di sini, sebulan di sini, 3 minggu di sini. Tapi di satu sisi gini kak. Bener nggak? Karena kalau It's dia a fair assumption nggak? Selain itu, enggak wajar kak, dia Oke. laki-laki dan dia Sekarang belum nikah. kriteria yang Rido mau kayak gimana ceweknya? Muslim pasti. Seiman. Seiman. Denger ya. Itu nggak ada spesifik Catat. fisik yang pasti itu ngeliat dia bilang, oh ya gue suka. Terus pandangan hidup sama cara ngejalanin hidup. Dia kayak apa, seperti apa ngejalanin hidup. Sederhana. Kalau seandainya nggak cara ngejalanin hidup sih, Pola pikir menjalani hidup maksudnya. misalnya kayak gini, aku tanya, kamu dengan umur yang kamu sekarang, untuk kedepannya kamu ngejalanin hidup seperti apa? Kayak gitu loh. Iya, pola Nah pikir kalau itu namanya. masih sama tujuannya, udah itu aja. Iya, harus cocok ya. Itu yang bilang dia, kalau seandainya kita udah sama kayak gitu, mau gimana pun apa, ya Iya, karena kalau misalnya dibilang bosen, kita nyari yang terbaik lebih baik, itu bakalan nggak nemu-nemu. Nobody's perfect Akan gitu selalu kan. ada yang- Gimana caranya kalau misalnya udah komit buat nikah, kita bisa nerima kekurangan pasangan kita. Waktu yakin nikah sama Andrew, berarti bukan atas berdasarkan cinta aja dong. Enggak. Karena aku tahu dari pribadinya juga, karakter orangnya Kamu sempat gimana. nanya nggak, visi kamu apa kayak gitu? Tanpa aku tanya, aku udah tahu. Dari Dari? kita jalan pacaran udah lama, dari kita ngadepin persoalan bareng-bareng, kita sampai putus, terus masing-masing dulu, akhirnya kita ngerasa, oh ternyata memang aku tuh sayang ya sama dia, aku nggak bisa loh kalau nggak ada dia gitu loh. Dan di saat itu nggak bohong, aku sempat deket dulu sama yang lain, dia deket sama yang lain, ternyata nggak ada yang lebih baik gitu loh. Terus yang- Walaupun banyak kekurangannya, kalau aku bilang nggak ada kekurangan, bohong banget. Pasti punya masalah, pasti punya kekurangan gitu kan. Yang bikin kamu yakin, oh ini dia nih. Dia tanggung jawab. Dia bisa jadi imam yang baik buat aku. Aku makin ngerasa yakin di saat punya anak dia jadi ayah yang baik. Cara dia ngambil keputusan, cara kita ngadepin masalah,
dia bisa, jadi aku nggak ngerasa sendiri. Buat apa kita punya pasangan, ujung-ujungnya kita ngerasa sendiri ya nggak sih? Kan pasangan itu kan buat komunikasi, tukar pikiran. Kalau kita ada masalah saling mengisi, bener nggak? Gitu. 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 Oh nih seakan-akan Ido beneran loh kok nggak ada, kalau seandainya kayak gitu nggak mungkin galau. Ya Rido wajar karena dia belum nikah. Mungkin dia takut di saat dia nikah daripada kawin cerai, ya kan? Mendingan sekarang diseleksi yang benar-benar yang kira-kira menurut Aku tuh Rido udah pas sampai gitu kan? menurunkan standar aku loh, kayak ibaratnya Itu yang justru aku pengen Tadinya- ngomong. Ini tadi Standar standarnya nggak boleh turun yang kita Oh. mau. Jadi kalau cowok nih ya, dia menginginkan sesuatu dari seorang wanita, ya dia mesti punya standar. Nih yang gue mau. Gue cukup standarnya apa dulu? contoh nih ya, Sifat atau contoh apa? nih kalau gue nih, bini gue mesti pinter. Itu lah. it's a must karena gue tahu anak gue Buat nge-handle. pinter apa enggak nanti tergantung dari bini Tergantung gue. Bini gue nih mesti bisa kerja karena gue tahu if anything happen to me, my kids tetap aman, dia bisa absolutely. kerja, ngerti nggak? Bini gue nih mesti jujur orangnya, mesti bisa megang uang, contohnya ngelola cantik duit. is a must buat gue. Kenapa cantik is a must? Karena gue tahu muka gue pas-pasan supaya anak gue nggak mengalami apa yang gue alamin, dia harus cantik. Standar itu gue jaga supaya gue tahu pada saat nanti gue ketemu pas dan gue nggak berani main-main sama yang nggak sesuai dengan standar gue. Ya standar itu Gitu. kan itu 3 itu agama sama, visi misi atau pandangan hidup sama. Terus yang ketiga waktu gua ngeliat dia, gua bilang aku suka. Oh, gitu. gua Jadi nggak ada tahu. yang entah itu Mungkin kulitnya putih, Dia entah kan bule bagi dia atau dia ini. udah oke nih, udah keren nih. Wah, ceweknya gimana? Enggak. Dia belum Enggak, tahu. karena aku gini loh. Enggak gini. Kalau misalnya ini kan kita ngebahas kalian yang nggak usah bahas-bahas melebar ke mantan-mantan yang lain lah ya. Ini kan kalian yang masih hot-hotnya nih. Kalau Rido sendiri ke Priscilla, ini sebenarnya standarnya semua udah oke, cuma masalah agama doang ya, berarti ya. Agama. Atau Agama dan cara ada pandang hal hidup. lain. Oh, cara pandang hidupnya beda gitu, Beda. nggak searah. Pasti kita akan susah nantinya. Oh oke. Kalau nggak menyalahkan cara pandang itu, toh manusia kan beda-beda, beda kepala, beda masalah. Nanti kan habis nikah banyak permasalahan entah dari anak, ekonomi, bla bla. Iya, dan kamu kerjaan. tadi kan bilang dengan Priscilla cara pandang hidupnya kamu nggak masuk, nggak sefrekuensi gitu ya. Nggak sefrekuensi. Apa itu? Kalau Priscilla sendiri gimana? Dari Rido, agama udah pasti. Kalau yang lain-lainnya udah oke nggak? Udah. Ada juga yang nggak seret? Ada. Apa tuh? Ngambekannya. Itu ngambekannya tuh Karakter berarti. dia bisa dapet ini juara Ngambek nasional. sedunia. Enggak, juara Tapi kalau umum. cara pandang Tingkat hidup, nasional. dari cara dia ngelit kamu, udah oke. Oke sih, dia Oke. berusaha, dia nggak manjain aku yang sampai aku kayak nggak bisa apa-apa sama dia berusaha aku tuh jadi apa ya mandiri, Bikin kamu jadi lebih baik. bikin aku jadi lebih baik. Jujur kamu sedih nggak putus sama Rido? Sedih pasti. Sedih, galau sampai sekarang. Libra. Galau nggak sampai sekarang, jujur? Kamera ada di sana, kan di sana kalau nggak kuat angkat tangan. Iya ya berarti ya. Gini dua air matanya. Soalnya kalau aku lihat dari kalian ketemu tadi di room, Sekarang gimana kita bisa galau kalau kita masih bisa ketemu, masih bisa hahaha, ketawa bareng, kayak temenan lagi, mau galau apa gitu. Iya. tapi kamu di saat kamu tahu dia lagi deket sama yang lain, kamu ya sempat lah, pasti bete kan nggak? ada rasa Cemburu lah ya. udah deket sama Tapi termasuk dewasa ya. Maksudnya kamu tuh termasuk dewasa, Iya kan, termasuk fair. Maksudnya kayak fair aja gitu. kamu nggak tahu umur mantan 30 kan? pacar kamu yang sebulan ini berapa? 30 kan? Iya. Si muda itu. Kalau cowok cukup pede menurut aku ya, dia harus jaga standar. Dia nggak boleh sembarangan juga Iya. karena dia tahu apa yang dia mau dan dia yakin dia bisa dapat apa yang dia mau. Gitu dong. Like me. Aku Not gitu, lowering. gitu. Gue dulu pernah juga di masanya kayak Rido, puyeng banget sama cewek, ngerti gak sih? Kayak maksudnya kayak gue putus lagi gitu, gue pengen dapet tuh nggak dapet, gue pengen nanya Tuhan kenapa begini mulu ya gue dalam perjodohan gitu. Terus kayak apa gue yang ini aja deh gitu. Tapi dalam hati kecil gue nggak Nggak mau. bisa. Gue punya standar gitu, gue harus dapet standar yang gue mau. Cannot. Biar muka pas-pasan, tapi kalau soal standar dan ambisi dan apa namanya keinginan tuh gue nggak pengen
diturunin. Karena begitu lu turunin akhirnya lu dapet contohnya, ya udah dia nggak gitu jujur tapi dia begini-begini ya tapi gini. Akhirnya kita nggak dapetin apa yang kita Sesuai kemauan kita gitu. Jadinya pas udah gini nggak puas dan menyesal. Sebenarnya Iya. nggak Lo ngomongnya positif loh. Kayak nyokap kan sempat ngejodoh-jodohin, kalau Padang itu ada ngejodoh-jodohin. Lo nggak pengen nyari orang biasa aja, ada ngenalin ini anak yang punya Harley lah di Sumbar atau apalah perusahaannya atau apa. Enggak, maksudnya itu ketemu si yang cewek yang sesudah kan berarti Iya. Apa aja lo? pokoknya itu ketemu cewek ini. Berarti itu kan udah takdirnya. Ini yang mana yang Padang? Bukan, jadi yang Beda sekarang lagi? sama itu ada cewek. Ya udah kesebut namanya. Ya, terus itu ngajakin nikah. Dia belum siap. Saya yakin itu. Gitu. Sampai bilang kayak ya udah dia muslim dan ada beberapa faktor yang Edo yakin kayak itu simpel kok, hidup sekarang itu kayak kan belum tahu besok Edo masih masih bisa nafas atau enggak, 3 detik ke depan atau enggak, Masih produktif. iya yakin aja kayak kalau kita melakukan atas nama kebaikan atau ibadah itu baik-baik aja kok, fine-fine aja kok. Karena kita nggak tahu jodoh kita, nggak ngejamin kok Bener. hidup 10 tahun sama orang itu jodoh kita. Bisa aja jodoh itu ketemu nanti lagi pas tua atau ternyata ini jodoh. Kalau udah menurut itu jodoh itu ketika itu ada umur ketemu sama Koko. Ini kita masih berjodoh nih semua nih. Iya, nggak mesti pasangan gitu ya. Itu loh maksudnya. Jadi kalau Koko bilang standar itu yang Lagi mencoba lah untuk menemukan standarnya sebenarnya gitu kan. emang belum dikasih Tuhan kan? Iya, it's okay, nggak perlu buru-buru sih sebenarnya. Tapi Jadi kita nggak datang perlu karena kok. ngelihat temen kita udah nikah. Kenapa buru-buru 20 itu tahun lagi takut baru besok datang, gitu Bro. loh. Bukan. Aku tuh gini loh. Nanti kan ada namanya anak sekolah, SD, kuliah. Nah, ketika misalnya kalau Edo punya anak yang udah umurnya berumur, misalnya 40-an atau berapa, anggaplah Edo nikah di umur 40, terus punya baru nikah anak 17, berarti umur lo 57. Umuran berarti segitu kan berarti kamu tuh kita udah nggak se-fit. keburu-buru gara-gara takut anaknya gapnya terlalu jauh gitu. Iya. Nggak perlu takut. Takutnya Rido ketemu jodoh di umur 50. Kalau bisa Terus baru punya anaknya di situ ya, Nek. Kamu masih mau kuliah. Nggak 50 juga, Say. kita kan Dan dia nggak masih tahu. produktif sampai umur 70. Kan aku mau itu anak itu kuliah, ibaratnya dia tamat kuliah udah bisa mandiri, aku udah nggak kerja. Tapi intinya nggak apapun Tapi kalau faktornya. disuruh milih ini tunggu, misalnya dikasih anak, misalnya udah pernah nanya ngeadopsi anak itu ribet nggak sih? Kalau udah ada anak, ibaratnya pasangan itu tuh nggak akan mikirin. Oh, berarti udah pengen punya anak Iya. sebenarnya. Kamu suka anak Iya. kecil ya? Pasangan nggak akan dipikirin. Lah, jadi lebih gampang dong, ibaratnya. Iya pasangan harus dipikirin lah, Dok. Lah Tapi kalau bisa- mantan istri ada, tapi mantan anak nggak ada. Tapi kalau bisa anak sendiri ya nggak usah adopt. Soalnya Makanya kalau makanya lu- pengen kalau- buru-buru gitu kan. Nah. Benar, kalau pengalaman gue nih ya, Nanti nggak bisa. melihat teman-teman gue yang lebih senior, akhirnya mereka berdua sama istrinya, bukan sama anaknya. Iya benar. Pasangan Anaknya hidup. udah nggak tahu benar-benar kemana. Pasangan hidup. Kalau lu nggak taking good care of your pasangan, itu yang bakal nemenin lo Sampai Iya. Jauh. Anak-anak Emang pasti jaminan punya jalan kalau sendiri. punya pasangan dia bakal sampai tua, kan bisa dicari lagi. Wah, susah juga kalau kayak gitu ya. Bukan emang jaminan. Emang Agak random ya. Iya ya. Kan bisa cari lagi. Kan emang jaminan. Gak apa-apa, Dok. Di sini Umurnya- kita jadi diri sendiri aja kok. Emang jaminan umur istri kita itu bakal sama sama Oh, lu kita takut ya? tuanya. Bini lu metong gitu Nah, ya? itu kan. Itu kan udah Lucu ya dia ya. jodoh itu kan tahu. Nggak salah lo jadi host istri bahagia ya. Tahu dia. Jadi dia tuh banyak Awalnya sih bijaksana, lama-lama ngeselin. dia itu banyak alibi ya kan. Bijaksana lama-lama. Katanya tadi nggak sesuai standar. Sekarang dia alasannya pengen punya Nah, anak. nanti kalau udah punya anak, pasangan dia nggak gitu Takut peduli. metong, bininya nggak ada yang nemenin katanya. Jadi agak-agak bingung ya, Say. Ya udah nggak apa-apa, namanya orang lagi galau ya kan, lagi galau tuh biasanya labil. Mengambil keputusan juga labil ya kan, nggak apa-apa, kita maklumin kok, Dok. Pokoknya kita doain Gue tuh duduk aja. di tiap konten, ibaratnya tuh mereka tuh ngasih pendapat dan gue harus iyain gitu loh. Bukan Nggak ngiyain, kita itu nge-review apa yang lo omongin gitu. Soalnya tadi lu bilang lu lagi nurunin standar. Lu kan sebenarnya itu cuma nge-review apa yang dia ngomong. Kap, bukan
bukan itu maksudnya. Apa dong maksudnya? Ntar gue bikin konten sendiri ngomong hati itu Iya, hati. dan lu doang yang Nah, lu kan biasanya sering lakukan itu story lu kan, Dok. Mungkin bahasa kamu yang perlu kamu perbaiki kali ya. Ya bodo amat ah. Kayaknya dia grogi deket mantan, say. Ini contohnya kenapa gue married sama bini gue beda lumayan banyak, 11 tahun. Karena gue tahu gue akan makin tua kan. Jadi kalau bini gue jadi kalau di bawah jauh tuh ternyata sangat menguntungkan juga gitu. Ya udah, Itu salah gua jadi satunya. 17 tahun ntar. Yang 17 tahun dan gue sekarang. Agak pedofil gitu ya. Gak serem sih sebenarnya ya. Ada teman kita yang pacaran 13 tahun. Ya, siapa tahu yang punya daddy issue. Terus kalau Priscilla sekarang lagi ada deket sama orang nggak? Banyak ah. Kamu jawab Langsung pertanyaannya buat aku. kalau sama Rido kan udah oke lah, agama udah fix, ini final udah agak susah ya. Kamu langsung mencoba untuk mencari yang lain nggak supaya buat move on gitu loh? Ya pasti, aku nggak menutup hati. Karena Ya, fair aja kan? Sama kayak Ido gitu. Lu jangan Cuman- sedih gitu dong, Dok. Aku Dia nggak- ngomong gitu. Emang lu doang yang boleh? Oke, jadi sekarang lagi ada deket lah ya. Jadi ini ya bisa perubahannya cepat ya. Enggak. Dari angel menjadi iblis. Sama kompor ya. Sama kompor ya. Gue jangan gitu dong. Soalnya kan dia, iya tadi gue deket sama kenapa giliran dia deket sama yang lain dia langsung kayak nggak terima, nggak bisa gitu dong, harus Oke, fair ini dong. ada Apa-apain ya Allah. Orang lu mau merit tadi lu bilang. Aku marah kamu dekat sama siapa? Enggak ada dari tadi. Gue nggak marah, kan gue cuma mereview ekspresi lo. Enggak ada. Enggak ada apa-apa. Oh enggak ya, salah berarti gue salah ya. Iya kan dia jawabnya jujur kan, Priscilla ya kan. Kayak dipaksain gitu. Gue duduk di sini. Nah, Nggak ditanya tuh misalnya, dipaksain. Dok, 1 tambah 1 berapa? 2. Enggak, 3, 4, 5. Nggak ada yang nyuruh. Oke, coba sekarang lu nge-review nih ya. Lu dari orang luar nih. Lu nge-review deh. Ada cowok nih. Ya, Kan pacaran sama cewek. ya. 1 bulan putus karena Gak cocok. nggak cocok, beda agama. Karena perbedaan. 2 minggu kemudian udah mau nikah sama yang lain. Bukan mau nikah, dia menawarkan untuk yuk nikah aja dari pacaran. Loh, tadi katanya Rido yang bilang mau. si cowok ini dari pas yang kena kasus, dia udah ngomong kayak yang bahkan dia mantannya aja si Dinar itu dia udah ngomong. Kita Ya apapun pacaran, alasannya kita udah mengajak nikah cewek ini, cowok ini udah ngajak cewek ini nikah, Iya. ceweknya nggak mau, akhirnya pindah lagi. Padahal baru Nggak ada kenal 2 pindah minggu. lagi. Nah, akhirnya putus. Padahal baru kenal 2 minggu. Eh. Tahu aja. Coba Ido nge-review cowok itu deh, nggak usah kita deh. Taruh itu nggak ada mau sebulan 2 bulan, saya. Oh ya tuh, iya. Dia alibinya bisa ya. Oh. Saya bilang berapa menurut Oh, jadi intinya yang si cowok itu it's okay kalau Bodo amat lah. sama taruh. Bodoh amat. Bodoh amat. Oke. Nggak boleh marah ya di sini ya. Coba gua ngomong di sini. Nggak, kita lagi nge-review yang tadi kan. Coba Rido, Kan? kita Coba, oke Rido. kita no Menurut lu komen. gimana, Ah? Rido Mana-mana hormatin. Hormatin. Ya ini kan Maksud kami menghormati, kita lagi menghormati tanya bintang pendapat tamu. kamu. Cuma emosi gua dari kemarin. Pertanyaannya itu aja lagi. Iya. Oke, Minum. hemat jahe merah Jahe mengandung merah. ginseng dan madu. Iya, bagus Ada untuk kesehatan habatus dan saudanya mental. juga. Supaya nggak labil, hati adem, minum jahe merah AMH. Takutnya itu tambah panas. Iya. Yaudah kita bahas Priscilla aja lah. Ya, nggak apa-apa ya, Dok, kalau gue tanya-tanya ya. Jadi sekarang lagi deket sama siapa, Priscilla? Deket yang intens nggak ada sih, cuman ya kenal-kenal aja. Kayak, gitu. Udah mulai membuka hati udah lah mulai ya. membuka hati setelah Berarti- mengetahui dia udah mau jalur taruh gitu. Ya udah Berarti kamu mulai. berusaha move on. Aku berusaha move on. Ya deket maksudnya mengenal yang ini, mengenal yang itu. Iya. Yang mana yang Dia sesuai cantik dengan- ini banyak lah teman-temannya, link-linknya mah Kok tinggal. satu kelapa gading mau para karang ya. Nggak Hotman juga kan? Kelapa gading. Oh iya. Oh iya. Aspri. Asri. Oh salah, Spri. Ya kamu sering banget apa itu? Bercanda. Heeh. Oh gitu. Berarti Rido udah bye lah ya. Udah lu taruh aja sana gitu ya. Taruh aja. Kamu jalanin
hidup kamu ke depan. Oh iya ini sekalian nih, di momen ini kamu ada yang mau disampaikan nggak ke mantan pacar yang cuma sebulan itu ya? Semoga taruh kamu berhasil, Lancar. dan cepet dapat yang supaya Info. apa tetes. Iya tapi dia bener dong doanya, mendoakan yang terbaik gitu loh. Kamu Iya. kan secepatnya. Tapi dia dewasa kamu. Aku udah tahu. Keren kan? Aku Terus udah kalau Rido ada yang mau disampaikan nggak ke Priscilla? Cari pasangan yang benar, jangan ngelihat dari siapa dia, tapi bagaimana dia bertanggung jawab dengan nanti hidup kamu. Karena itu yang sebenarnya cowok yang bertanggung jawab itu lebih apa ya, pacar itu lebih keren gitu daripada orang yang punya duit tapi belum tentu dia akan memberi kamu, ngerti nggak maksudnya? Kalau orang yang bertanggung jawab dia nggak punya apapun, dia akan mengusahakan segala cara untuk kamu. sama kayak kamu waktu itu. Iya. Bener nggak? Jangan yang cuma kaya doang gitu ya. Ido bertanggung jawab sama aku dalam waktu 1 bulan itu ya. Aku nggak apa. Nggak ngapa-ngapain. Kedepannya kalian bakal jadi temen kan? Kita emang Aku sebelum punya teman. Terus yang jatah-jatah itu masih atau gimana? Jatah mantan. Nih Tenggu Dewi ini kan kebetulan aku kan suka ngeliatin Instagramnya ya. Tuh kayaknya stalking. Stalking. Tapi romantis sama suaminya. Kadang-kadang bikin konten bareng, lucu-lucuan bareng. Nah, banget mungkin tuh, tuh kayak kalian gitu. bisa nanya Bisa. tuh. Gini. Gimana resepnya supaya bisa dapat menjaga hubungan Gantian, mau seperti nanya itu. boleh nanya. Tapi kok waktu aku bilang kalau kita ngelihat dari konten, ini bukan berarti kamu ya. Ada itu yang terkenal dia bikin konten sama pacarnya. Itu ternyata di balik konten itu dia udah pisah ternyata. Oh, Dan itu cuma sempat untuk baru. konten. Tapi kalau sempat Oh, iya? tahu, iya. Jadi itu cuman untuk Profesional aja gitu ya. tapi menarik, 10 tahunnya itu bukan waktu yang sebentar. Kamu bisa bertahan dengan Iya. satu orang 10 tahun itu luar biasa. Kalau Rido rekornya berapa lama bertahan 3 tahun. hubungan? Oh udah pernah jalan 3 tahun. Itu sama yang itu yang DJ Cuman bukan sama DJ kan emang pengen nikah. Kalau dia nggak mau nikah, dia ngomongnya ya udah 6 bulan kita nikah. Akhirnya mundur setahun, ya udah setahun. Tapi nggak ada kejelasan, ya udah nggak jadi. Kalau yang 3 tahun itu memang akunya belum siap nikah. masih muda lah ya, Iya, masih umur muda. berapa gitu ya. Nikah nggak kayak gitu. Udah takut langsung parno ya. Gue gak bisa kemana-mana. Iya. Nah sekarang tuh kayak karma gitu, kayak susah banget. Kalau Enggak dulu lah, tuh banyak emang banget belum yang dipertemukan aja sih. Jodoh, maut itu kan semua urusan Tuhan sama rezeki. Jadi ya nggak perlu berburu-buru juga karena temen udah punya anak. Kayaknya nggak perlu deh. Buktinya yang di luar aja, orang luar aja kayaknya mereka nggak peduli. Yang penting kamu dapat yang cocok dulu, udah Sekarang seret mah dulu. kalau nikah ya nikah, kalau enggak ya enggak gitu aja. Capek. Jangan sedih gitu dong. Ini hopeless gitu. Oh jadi udah Ya Allah, jadi kayak aku tuh tipe orang yang nggak tahu nih kok, gue pengen curhat juga nih. Itu tipe orang yang ketika happy karena sama pasangan, itu bisa ide apa aja dan itu semangat itu tuh bisa 3 kali 4 Lebih kali kreatif lipat. ya. Nah, tapi ketika sendiri itu kayak ya udah kerjain biasa aja. Kurang Tapi kalau lagi semangat. happy sama pasangan, itu Berarti mood boosternya harus punya pasangan ya. Tapi sama juga nggak boleh begitu. Nah, Jangan sifat jeleknya gitu. menggantungkan Sifat jeleknya kebahagiaan gitu. kamu sama seseorang. nah sifat mereka gitu. Bukan menggantungkan kebahagiaan, jadi Apa mood, kreativitas? ya mood lah. Mungkin iya kalau punya pasangan kan lebih Mungkin ini loh, kalau aku termotivasi. dari dulu kan kenal sama Rido udah lumayan lama nih. Aku selalu pesan aku cuma satu prinsip tuh, cowok tuh mesti punya gitu. Jadi nggak gampang kalau lagi pacaran, kerjanya semangat, tapi nggak punya pacar, jadi nggak Galau. bisa. Kok udah Prinsip. bilang yang setelah sama si saya lain sama Intan ini itu benar-benar lurus. Jadi nggak boleh nyebut nama nih. Sebut nama aja. Dari entertain juga? Enggak. Entertain juga ya? Ya gitulah. Cuman sekarang gini, kalau kenapa dia nggak mau expose pinginnya naik gitu sekalian nikah gitu. Maksudnya itu benar-benar belajar kayak nurunin ego. Kalau memang salah atau enggak, gue yang minta maaf, mempertahankan supaya kayak gue nggak mau tahu hubungan ini harus jadi aja sampai kayak gitu. Dan memang Jadi intinya lu udah banyak kecewa ya. Jadi kayak udah hopeless gitu sama hubungan pacaran gitu ya. Kayak takut gitu, parno ya kayaknya ya. enggak sih, cuman lebih kayak apa ya? Yang gue takutin di sini
gara-gara mindset gue yang pengen nikah, jadi gue kayak harus nikah nih, harus nikah. Iya, diburu-buru gitu ya. Yang kayak gitu, serius. Ya berarti harus dihilangin mindset seperti itu, santai aja. Nggak usah mau ya. bilang. Apalagi nikah itu kan ibaratnya lu harus komitmen gitu loh. Bener nggak? Bukan prinsip, maksudnya Kok Rofi deh yang udah pengalaman gimana? Emang bisa kok kita kayak udah nikah terus kita tiba-tiba bosen, aduh kayaknya enggak deh, mau udahan aja. Bisa nggak kayak gitu? Ya semua hal sih, bukan cuma menikah, kerja, bisnis, nikah, semua Prinsip tuh itu tadi ya? sama komitmen aja. Udah, gue harus ke sono pokoknya. Gue udah menentukan gue mau ke sana sama keluarga gue, ya udah harus ke sana. Walaupun kadang-kadang gue juga, dia kan tahu nih gue sering berantem sama bini gue. Kalau udah berantem Pastilah kadang-kadang, ya kan, kalau ada nggak kerucut. masalah ya. Beda, bini gue galak. Sama kalau di rumah juga gue yang galak. Tapi kalau memang udah ada prinsip, kita mau ke sono, prinsip gue nggak mau lagi sama semua sama wanita lain, cuma mau sama Iya, dia jadi doang, ya udah. Terima kekurangan. Begitu, prinsip dan komitmen Tapi aja. itu aku jalanin. Kan itu udah jalanin. Kecuali Tuh ketawa dong, rame-ramein dong. karena dia nggak tahu kan yang tahu Ido, maksudnya kayak asisten do udah tahu, sampai yang kalau putus sama si I ini, Ido ngomong sama asisten do, lu ada nggak di kampung lu cewek, coba deh, siapa tahu kan jodoh gua dari orang mana aja gitu, coba deh kenalin gua, yang penting dia berhijab Islam, kenalin nama gua. Toh Ido baru tahu juga, ternyata waktu itu bukan yang langsung ketemu langsung nikah, kita dikasih waktu seminggu mengenal. Ketika kita ngerasa tidak cocok, itu boleh kita berpisah baik, itu hanya mengenal. Dan itu pingin lakuin, serius. Bukannya lebih beresiko ya kalau misalnya di saat kita tahu ternyata nggak cocok kan udah nikah. Gue sempat berpikiran kayak gitu, Ya, tapi sih? gini aja, dari peristiwa yang gue alamin, maksudnya apa yang gue punya bisa hilang dalam sehari. Apa yang gue punya, harta yang gue punya, materi yang gue punya, karir yang gue punya, itu bisa hilang dalam sehari. Kenapa kita mesti Takut gitu kehilangan khawatir seseorang. dengan hari esok? Toh kita lakukan yang terbaik aja hari ini. Toh niat gue nggak jahat kok. Niat gue kan nikah untuk ibadah daripada gue. Ya karena Iya, Tuhan iya. kan memberikan kita akal sehat juga, harus research juga, harus bisa menilai juga, dan harus Setuju nggak kalau next konten kita bawa biar ada penengahnya gitu loh. Ini kayaknya itu dipojokin dengan statement Ido di sini. Datangin Ustadz ke sini Sama pendeta. bukan. ini juga ini salah. kan beda-beda kan. Kita Bukan ringan masalah aja. agama, itu lebih ke tujuan Ido tuh maksudnya biar disampaikan, karena pasti akan tersampaikan. Nah ini gue dari sisi gini, kalau contohnya lu masuk bisnis yang lu kuasain, yang lu tahu datanya, yang lu researchnya bener, kemungkinan berhasilnya lebih tinggi dibandingin kayak lu gue sembarangan gedubruk buka bisnis ini nggak ngerti apa-apaan, Tanpa riset ya. tanpa research, tanpa gue pernah ngerjain PR gue sebelumnya, langsung buka, kemungkinan gue untuk dapat hasil jelek lebih tinggi. Bukan berarti nggak semuanya, ada juga yang iseng-iseng buka pisang goreng, nggak taunya besoknya langsung Hoki meledak aja. gitu kan, kita nggak tahu. Gambling gitu ya. Tapi secara statistik, makin kita mengenal, makin kita tahu, resikonya makin Bener, tipis. Korofi Gitu. lebih pengalaman lah, ya kan? Satu lebih dewasa dari kita. Jadi intinya adalah harus riset ya kok ya, jangan tiba-tiba A, tiba-tiba B. Orang Jawa kan ngomong bobot bibit bebet, bobot bibit bebetnya diperhatiin bener-bener, karena itu petua yang menurut aku sangat berguna banget, terutama dalam milih jodoh. Bokap nyokapnya kayak gimana sih? Bokap nyokapnya Bener-bener ngajarin apa sih ke dia? Terus dianya kayak gimana orangnya? Itu semua dilihat sebagai satu kesatuan, jadi kita bisa menilai. Oh, nih kayaknya gue bisa nih sama dia seumur hidup. Gitu. Setahun berteman. Ada riset. jaminan nggak dari riset itu bakalan hasilnya sesuai? Nggak ada Pasti. jaminan, Pasti tapi meningkat persentase keberhasilannya. Ya, iya, Gitu. mungkin itu. Tapi kan
lebih jatuhnya lebih kayak mengenal dulu sebelum Iya pasti. Contoh nih, aku waktu sebelum menikah sama istri aku yang ini, aku kencan sama cewek banyak. Di situ aku kayak bikin kayak apa eliminasi gitu kayak, oke kalau dari dikasih nilai malah di otak aku ya, nggak apa ditulis sih. Oh nih kayaknya dia yang ini lebih, dan itu aku melihatnya all faktor, bukan cuma cantik doang, bukan cuma apa satu sisi aja gitu. Kita Fisik ngeliat doang. kita punya kriteria dia nilainya kira-kira berapa yang paling tinggi dan mau sama aku, berarti itu yang aku akan pilih gitu. Dari situ kan bisa kelihatan oh nih latar belakangnya dia terlalu begini, keluarganya, pendidikannya terlalu kayak gini, teman-temannya kayak begini. Jadi situ kan kita bisa ngambil Kemungkinan suatu berhasil. penilaian. Dia oh nih yang ini lebih aman nih kayak gitu. Gitu dong, jadi bukan memojokkan ya, kita di sini cuma sharing. Because sharing is caring, bukan? Nah tuh. We care about ada you. enggak maksudnya ngerti maksudnya Koko tuh maksudnya kalau lu mau mencari seseorang tuh lihat dulu Kenal, latar harus belakangnya kenal. pastilah. Sama aja kayak Kan yang kita- udah bilang kan nggak mungkin menyukai seorang yang ya bisa dibilang masih sana sini ngerespon atau hidupnya bergantung sama orang kayak gitu. Udah di titik itu udah di Aku ada temen nih punya klub juga. Terus yang kemarin dia baru pisah lah. Terus dia cerita, "Bu kok pergi sama cewek apa gitu terus gua kok nggak dapet yang baik ya gitu." Ya lu nyarinya di klub. Nah maksudnya gitu. Iya. Tergantung kalau- circle juga ya. Iya, tergantung circle, tergantung nyarinya di mana, tergantung lu. Itu kan semua bisa dinilai dan dianalisa secara logis gitu untuk menurunkan resiko. Jadi bukan kayak oke gue deket sama dia, kita serahin sama Allah deh nanti bakalan jadi Iya. apa enggak. Ya kan Allah juga memberikan kita akal sehat, pikiran untuk Benar, menganalisa gitu. Berusaha dan berdoa. Iya. Memojokkan lagi gitu. Memojokkan lagi. sorry. Tapi Wah, seru lihat aja, kalau guys. kita lagi ngobrol konten gini. keberapa ntar gue nikah aja. Saking dia udah males dibahas ya kan, udahlah gue kayak wong aja katanya. Makanya gue minta kan sama kok bikin itu kok konten Sayembara ya. konten Sayembara. tapi real gitu. Ah. Tapi yang didatangin ya pasti Islam kayak gitu kan nggak ada Oh salah. yang jodoh-jodohan itu. Iya. Oh iya. Jadi Iya. next jodoh-jodohan Ya udah kan ini kan mumpung ditonton orang-orang, kita bisa bikin sayembara di sini. Iya. Rido itu lagi mencari calon istri. Uang Jadi dia- pendaftaran 1 juta bisa ditransfer ke rekening. saya 30% dong. Kan saya di sini host juga. Kita jual murah nih. Iya. apa gitu biar nggak sejuta. Siapa tahu di sini ada yang nonton, wah ini kayaknya Rido nih mau nih sama gue gitu kan, langsung nge-DM lu kan. Siapa yang tahu jodoh itu bisa dari mana aja kan, bener kan? Antriannya panjang nih. JJI antriannya panjang nih. Sama Iya. Presela juga mungkin ada koko-koko di sana yang ngeliat. Oh iya. Kalau gitu tetap koko-koko ya. Alami ya. Udah dulu. Itu kriteria tadi kan Bapak berhijab. Berhijab seiman. Nah, apa sevisi. Kalau Priscilla apa? Kalau aku maunya yang Rekening koran 6 bulan terakhir sama laporan keuangan ya. Terima kerjaan sekarang pakai Terus koran ya. iya, sertifikat dan BPKB tolong dilampirkan. Sama harta gono gini langsung ya. Oh iya boleh, harta gono gini langsung ya. Iya, Di sebelum bawah bikin notaris sipil, tuh. kita notaris dulu. Enggak, kalau Presela maunya yang jauh lebih dewasa dari Presela. Karena capek sama yang seumur-umur gitu. Yang suka ngambek ya? Berasa tuh. Gitu deh. Nggak, Yang karena seiman kalau- juga ya pastinya iya, ya? pasti yang seiman, ya kan, biar nggak terlalu banyak konflik ya kan. Iya. Terus yang jauh lebih dewasa, karena udah pengalaman selama ini sama ex husband juga itu papanya. Nah kan kita Oh, seumur kamu udah ya, pernah? udah seumur itu tuh, aduh masih Childish egonya, banget. iya masih sama-sama tinggi. Aku juga gitu, aku orang manja, mas egonya Iya, masih sama-sama iya. tinggi. Kemungkinan ributnya itu presentasinya besar. Sama-sama ego. Terus Jadi apa aku- lagi? Ya Yang rekening koran jadi nggak? jadi Itu off the record aja ya nih. Tadi udah disebut sama Korodi. Jadi Oke, mau oke. mendaftar, ini alamat emailnya, kalian bisa IG-nya serahkan aja langsung laporan DM. keuangan ya. Iya, kalau itu kan tadi 1 juta pendaftarannya. Kalau Sela 2 juta. 2 juta ya. Janda. Makasih loh guys, udah mau sharing-sharing. Kalian padahal udah jadi mantan tapi tetap masih mau duduk bareng-bareng tanpa jaim-jaim. Mudah-mudahan isi hatinya Rido bisa terungkap juga. Mungkin selama ini kan kayak mau WA juga jaim gitu kan. Jadinya Dia jadi siap nikah sih, kena. nggak ada janji. Oh tetap mau nikah.
Tetap mau nikah ya? Sama Priscilla? Ya, Ya itu tadi balik lagi ya, iya. Mungkin terakhir nih sebelum kita closing, ada lagi yang mau disampaikan yang tadi belum disampaikan? Enggak sih, untuk sekarang kayak udahlah, percuma banyak ngomong, jalanin aja. Toh semua ibaratnya kan ya sadar lebih kayak Let it flow diri aja lah aku ya. wayang aja gitu loh. Iya. Semua Bukan biar dalam, ya udah, jodoh, mungkin maut, emang rezeki itu di tangan Tuhan, benar-benar. Siapa tahu memang Priscilla, nggak ada jodohnya di dunia, sebetulnya jodohnya benar. dia. Priscilla tadi udah diungkapin, mungkin ada mau minta maaf kayak mungkin aku belum bisa jadi ini yang baik buat kamu. Enggak, Ada dia yang mau baik, diucapin. baik dia. Ini makanya dia mau bilang sama lu. Ada yang mau di Kamu mau minta maaf apa? atau ada yang mau Justru dikasih kamu tahu. mau minta maaf nggak sama aku? Wah, apalagi nih, Dok? Apalagi nih, Dok? Setelah apa yang kamu lakukan. Ya udah, oke, thank you so much ya. Kok makasih banyak. Mungkin kok ada yang mau disampaikan sama anak Aku cuma mau muda titip ini? pesan, cuaca di Jakarta polusinya udah luar biasa. iya. Jangan lupa minum Benar. jamu jahe merah AMH. Ini apa aja sih kok Mengandung ingredientsnya? ginseng, madu, habatus sauda tuh Dok, sesuai dengan Herbal ya? Herbal semuanya dan bagus banget buat tenggorokan, buat paru-paru dan Benar, kesehatan. Kamu kalau lagi dapet ya, itu Priscilla Lagi kalau M. lagi dapet kan dia suka tiba-tiba Nyeri, sakit. Minum ini karena bisa meredakan bagus banget. apa? Minum ini, ambil Biar ini. mood Nah, duduk membaik. ya di Rosewood. Oh. Lengkap kan? Habatus sauda, ginseng dan madu buat imun tubuh ya. Buat imun tubuh semuanya dari AMH jahe merah. AMH jahe Tuh. merah, jaga kesehatan ya guys. Ya. Berarti kita ketemu lagi di next episode sama aku lagi nggak? Sama kamu dong. Sama aku lagi, siapa bintang tamunya yang kita udah-udah cari ya. Janjinya gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kayak Vicky Prasetyo ya. Pokoknya Janji-janji manis ya kok ya. Pokoknya kamu harus pantengin terus YouTube-nya Koko. Kalau sampai hostnya tukar, udah injak Oh, aja. santai sih, santai ya kok ya. Karena dia luar biasa loh, kan aku melihat dia Ini bahasa yang terus Sosok. tidak dengerin. Luar binasa ya. Iya, Nggak, aku nggak ngomong lagi. Kok nanti kita nextnya bintang tamunya yang lagi happening juga ya, Kejutan-kejutan. kejutan-kejutan Tuh. yang lagi banyak diomongin deh. Tapi jago sih Koko kalau bisa membikin aku satu tempat duduk sama mantan itu dan kita berdamai sih, keren, luar biasa sih Koko. Yang mana penuh banget nih kursi. Enggak, dia Mantannya tahu. banyak. Itu yang mau dia sampaikan sebenarnya yang Iya, terakhir. iya, yang bertanding, Request. yang akan bertanding tinju masalahnya. Iya. Special Apakah Roldo request. akan nonton? Ya kalau aku kan gimana pun aku pernah sayang sama dia pasti Support. selalu inilah lewat doa. Datang Oh, jadi nggak mau datang iya, iya. nonton? Datang dong. Aku udah punya kesibukan sendiri. Benar. Siapa yang didukung? Dia lah. Yang satu lebih besar soal itu. Satu kan nggak kenal juga. Lawannya lebih besar. Kalau lagi nonton di Bali, bukan di sini. Oh, ya kan bisa ke Bali gampang. Yang boxing ya kok ya? Iya. Boxing. Oke, thank you so much. Jaga kesehatan ya guys. Kita ketemu lagi di next episode Istri-Istri Mau Bahagia. Bye-bye.